Selamat datang di obrolan pantry. Obrolan soal hidup dan keuangan. Bareng Puri dari Mencoba Minimalis. Dan gue Tirta dari Big Alpha. Kurangin yang gak perlu. Atur duitnya. Ya, kembali lagi di obrolan pantry bersama gue Tirta dari Big Alpha. Ada Puri juga dari Mencoba Minimalis. Dan kali ini kita ada bintang tamu yang menurut gue spesial sih, at least buat gue gitu. Gimana Pur? Kalau gue spesial karena gue tumbuh besar baca karya-karyanya. Mau ngomong beliau nggak enak ya, panggil saja dia senior kita gitu ya. Dan karena kita besar di Bandung, panggilnya Akang. Jadi Akang ini kalau lo relate dengan beliau, celah. Akang ini karena lo penulis. Gue belajar nulis dari buku-bukunya beliau. Kalau gue baca, jadi sebagian dari kita bisa jadi baca jomblo. Tidak jarang ini pasti suka bikin cirambai kalau baca Sabtu bersama Bapak yang akhirnya 2 buku tadi dijadiin film. Tapi yang menarik adalah sosok ini nggak cuma menulis buku, adalah juga mas-mas kantoran. Dan sekarang uniknya jadi content creator yang ngomongin rumah dan properti. Multi layer ya orang ini. Selamat datang Kang Aditya Mulya. Oke, selamat datang Kang. Thank you. Di tengah kesibukan pekerjaan. Makasih lo udah ngundang gue seneng banget sih. Terima kasih. Nah, buat yang belum tahu ya, gue kan cerita sedikit ya. Pertama kali gue ketemu Kang Adit itu mungkin 10 tahun yang lalu kali ya. Kalau lu masih inget di salah satu festival buku penulis dan pembaca yang dibikin sama Gagas. Gue inget. Di Kemang. Iya. Terus ada satu sesi di mana gue nanya lah ya sebagai penonton biasa, dan gue harap lu masih bisa menjawab itu ya. Dulu gue nanya gini. Gue nanya, Kang, lu kan bikin novel jomblo itu kan tahun 2004 di era media sosial belum seperti sekarang kan. Promosi nggak mudah lah, tapi buku itu bisa bestseller. Nah, rahasianya apa? Gue masih ingat jawabannya. Ya mau di cross check gitu, jahat. Mau di cross check. Jadi kalau yang nonton ini mungkin pengen nulis dan bisa bestseller tuh tanpa promosi gembor-gembor di sosial media tuh kok juga bisa sih? Iya. Gue lupa jawabannya apa jujur waktu itu. Jawaban lu adalah relatability. Lu bisa nulis cerita yang semua orang bisa relate. Bener ya? Oh iya, betul, itu dia. Ya, now it's coming back. Jadi makanya kalau kita pilih topik yang relate aja. Karena kayak misalnya semua orang pasti pernah patah hati. Benar. Ini jawabannya. That's exactly what I said. Benar. Semua orang pasti pernah patah hati. Terus udah gitu gini, pacaran 5 kali pasti nikahnya cuma 1. Dan berarti kita mengalami heartbreak 4 kali kan. Right. So jadi kisah pahit itu lebih banyak dialami, lebih relate. Karena ya kita pacaran 5 kali, 4 kali pasti putus untuk mendapatkan satu nikah itu. Iya. Jadi jomblo itu dibikin 2004. Sorry. Terbitnya kan 2003. Terbitnya itu November 2003. Sorry, beneran. Udah 12 November kemarin. Wah. 2003, 12 November 19 tahun ya? Udah 19 tahun. Udah 19 tahun ya? Tahun depan gue berarti 20 tuh. Dan langsung bestseller nggak sih maksudnya? Iya, tapi dalam artian dalam hitungan bulan tiba-tiba kayak gitu. Dan kalau nggak salah ya, dijadiin film 2006. Filmnya 2006 keluarnya. Kita syutingnya 2005, skripnya 2000 kan terbit 2003, hitsnya 2004, syutingnya 2005. Nah, di bioskopnya 2005. Ya, karena waktu itu gue masih mahasiswa tingkat 2 ya. Jadi gue dan di karakter di novel itu ada karakter dari Aceh, orang Aceh kuliah di Bandung ya. Iya, relate banget. ini cerita gue dijadiin film nih. Jadi gue masih nonton waktu itu. Nah, termasuk patah hati nggak? Enggak sih, di Bandung belum ya? Patah hatinya di Jakarta sih. Iya. Gue penasaran sih. Kita selalu mengkaitkan sesuatu dengan finansial. Iya. Pertanyaan gue adalah punya novel bestseller, karena gue nggak pernah ngerasain. Punya novel bestseller dan terus di convert menjadi naskah film. Duitnya banyak nggak sih? Tergantung dari cara kita nego. Makanya itu dia. Kayaknya gue
Salah nego. Salah nih. Tapi mas gua enggak. Mas gua rezeki kan enggak akan ketukar. Iya. Tapi gua tahu bahwa ada beberapa penulis yang satu buku tuh bisa wah banyak banget lah gitu. Terus Ratusan juta, maksudnya banyak nih ratusan juta enggak? 500 juta. Ada Penulis yang kayak gitu. Dan Itu tuh udah berkali-kali. masuk, itu tier atas. Ya itu udah tier Itu atas. Kita maksudnya bisa tier atas ya. dijadiin skrip gitu. Dibeli hak filmnya beda. Oh gitu. Jadi kalau misalkan buku itu ini kan buku mau dijadiin film. Nah penulis itu biasanya yang dibeli adalah hak adaptasi filmnya. Betul. Nah ini harus pintar-pintar juga nih teman-teman harus dibatasin waktu. Jadi sekian juta untuk 5 tahun. Nah setelah itu kalau misalnya nggak dibikin haknya balik lagi ke lu dan lu bisa ngejualnya ke orang lain. Jadi selalu pagari dengan rentang waktu. Oke. Tapi berarti dibeli lepas ya? Gua kira tuh pemilik naskah itu belum. Jadi signing, namanya kita istilahnya signing fee. Jadi signing fee-nya itu adalah X amount of money. Yeah. Itulah tergantung nego. Kemudian plus terms lain gitu. Nah kalau misalnya semakin prominent semakin lo bisa punya posisi untuk minta hak ini itu gitu. Contohnya kayak misalkan di atas 500.000 penonton lo dapat sekian juta untuk 100.000 penonton gitu. Jadi di atas 500, jadi kayak 600 gitu. Ada clearingnya ya. Nah, itu boleh, itu bukan boleh, itu sesuatu yang lazim gitu. Jadi jangan lupa untuk itu juga. Tapi kalau misalkan maksudnya itu tergantung dari ngehits apa enggaknya si judul juga ya. Seperti itu. Nah, dibeli hak adaptasi filmnya, kita juga terlibat di situ nggak? Apakah seorang penulis bisa terlibat ya? Di dalam terms and condition-nya itu juga kita bisa nambahin kayak gue mau terlibat dalam pengambilan keputusan cast. Gue bisa terlibat dalam pengambilan keputusan apa. Nah, tapi yang paling kayaknya yang belum pernah itu adalah final versionnya, maksudnya online versionnya gitu ya. Ya, maksudnya ya biar gimana juga kan itu kan produser ya, itu kan sesuatu yang hak produser yang harus kita hargai. Otherwise ngapain kita jual hak filmnya kan? Ya seperti itu. Kalau filmnya masuk ke OTT gitu kayak sekarang Netflix, video segala macam, dapat cut lagi nggak? Yang gua sering alami adalah, yang gua sering temui adalah industri film itu belum bisa mengkuantifikasi berapa viewers, berapa viewers, misalnya bagaimana si viewers melacak itu agak susah. Jadi kalau misalkan nggak kayak buku, terjual berapa buku dan dapat berapa gitu kan, kita dapat berapa sen gitu atau berapa rupiah. Nah kalau misalkan di OTT itu belum bisa seperti itu katanya sih, yang itu yang dikasih tau gue ya, seperti itu. Dan gue percaya seperti itu. Nah jadinya kalau gitu gimana dong kalau misalnya ada penulis nih dari Wattpad nih mau di OTT-in, ya gedein di signing fee-nya berarti. Oke. Karena kan kita nggak akan dapat tuh kayak misalnya meledak berapa juta views gitu, kita nggak dapat apa-apa di situ. Kita emang sekali baik kayak beli putus aja udah. Iya. Tapi dari Jomblo kan yang udah difilmin adalah kalau gue salah ya. Jomblo, Sabtu Bersama Bapak, Belok Kanan Barcelona, itu kan 3 itu. Iya. Yang dan ada beberapa buku lu yang lain, GG lah, terus Satria Bajak Laut lah, ya kan? Yang paling laku tuh, yang paling menghasilkan banyak uang tuh yang mana kan? Yang print edition-nya, maksudnya bukan yang ada semuanya. In terms of income ya. Iya. Sabtu Bersama Bapak. Kan seperti terduga. Gua kira Jomblo loh. Filmnya 2 kali loh Jomblo itu. Yes. Iya. Tapi itu kalah sama sekalinya Sabtu Bersama Bapak berarti. Enggak juga, karena Sabtu Bersama Bapak pun dibeli lagi. Hak filmnya, dan itu. Dan lu udah pinter nego ya? You get to hear it first di sini. Apa? You get. Lagi dibeli lagi. Iya. Udah. Nice. Dan gua kira karena mungkin lu udah lebih jago nego yang tadi ya. Itu juga. Pertama. Iya, itu juga. Ya. Dan termasuk Sabtu Bersama Bapak pun secara angka penjualan itu menjadi buku yang terlaku yang gua pernah bikin. Dari segi print ya, dari segi bukunya. Dan kebetulan kan harganya juga kan lebih mahal ya. Jomblo mah berapa dari 2004. Dan masih ya, cut-nya itu masih penulis masih 10% ya dari buku ya? Atau ini tergantung sih, kalau mungkin kalibernya Kang Aditya Mulya mungkin bisa nego. Kalau ciri-ciri kayak gue atau kayak udah 10% lu gak ada apa-apa lagi, udah gitu. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya adalah ketika semua penulis baru ini
difasilitasi Wattpad dan sebagainya gitu, apa yang bisa dilakukan berbeda supaya penulis ini bisa hidup 100% dari karya? Memungkinkan nggak? Atau ini Iya, zaman sebenarnya sekarang bisa nggak? mimpi-mimpi yang masih di atas awan gitu, kayak ini terlalu ngawang deh kalau kamu 100% berdasarkan karya. Menurut kamu Adit gimana? Menurut gua agak sedikit susah karena sekarang persaingannya banyak. Ya. Dan kita tahu lah segala sesuatu yang persaingannya banyak kemungkinannya jadi lebih kecil. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan nggak minta nasihat, kalau misalkan lu nanya gue, I'm old school. Gue lahir di zaman ketika jomblo hadir, gue nggak punya saingan. Tidak ada yang jomblo komedi, buku komedi gitu kan. Jadi Paling lupus ya. ya wah, Saat itu sama Raditya ya Dika. gue menyembah lah. Ya gue menyembah Bayu lah. Gue nggak mungkin bilang dia saingan. Nggak, maksud gue ketika gue ini tidak ada yang seperti gue gitu. Tidak ada yang komedi juga seperti gue. Raditya Dika pun baru dia. Bukan baru maksudnya ada juga tuh. Dulu Peng dan beda genre juga kan. Kalau dia kan emang personal essay apalah gitu. Kalau gue kan fiksi. Jadi ya kayak seperti itu jauh lah. Jadi di titik dimana gue itu pertama nggak banyak poolnya saingannya, kemudian makanya gue terlihat differentiated banget. Makanya kan ya, dan selalu lah kalau kita mau bisnis kan differentiate. Nah sekarang nih banyak banget gitu kan, dan itu yang ya satu-satunya nasihat yang gue bisa bilang sih bahwa gimana caranya sukses ya cari topik yang relatable dan agar lu terdiferensiasi dari yang lain, jangan terlalu jual mimpi juga. Iya benar. Dan waktu itu novel komedi itu masih sedikit. Makanya itu dia. Iya, makanya gue terdiferensiasi. Zaman dulu kan paling novel horor, romance kan. Itu zaman 2000-an awal itu ya. Nah, tapi lu akan merekomendasikan let's say ke anak-anak lu nggak untuk menjadi seorang penulis atau seseorang yang hidup dari karya deh, misalnya musisi, komikus? Gue hanya akan bilang konsekuensinya. Jadi kan lu kan tadi ini sekarang ngejawab pertanyaan lu bahwa apakah seseorang bisa hidup dari karya? gitu. Lebih kemungkinannya lebih kecil, dan kalau ngejawab pertanyaan lo, gue hanya akan ngasih mereka konsekuensinya aja, kayak misalkan contohnya ya, look, let's face it, semua orang aja selama kita pekerja seni kita nggak akan bisa ngambil KPR, sangat terbatas, luar biasa terbatas. Betul. Luar biasa terbatas. Makanya kita main cash gitu loh. Kalau misalkan udah mau pekerja seni ini, kalau lu murni pekerja seni, kita main cash gitu loh. Yang ditolak KPR-nya bos. Sebut saja penulis ternama Indonesia yang udah jutaan kopi ya. Nah itu ditolak ngajuin KPR sulit ya. Shoot man, terus oke. Tapi gue tahu Ernest boleh. Nah dan itu gue tahu langsung karena Ernest sharing tips and tricks bikin dapetin KPR. Jadi kalau Ernest oke. Nah ya itu dia. Bagi gue mendapati kalau misalkan gue tidak punya pekerjaan tetap itu pilihan banknya terbatas, skemanya pun terbatas, dan skemanya itu seringkali lebih ke merugikan. Ya itu yang harus dipersiapkan. Oke. Sedikit soal berkarya, apalagi mediumnya adalah menulis gitu. Tadi tuh pernah bilang gue tuh nggak terlalu nyaman loh sebenarnya nulis dari pengalaman pribadi gitu. Tapi kan juga dikombinasikan harus relatable gitu. Betul. Nah, kenapa nggak mau nulis tentang diri sendiri? Oh iya. Terus memastikan bahwa karena nggak ada elemen gue nya di situ, itu tuh sincere atau tulus gitu. Oh, itu kan kombinasi betul, yang susah ya, bahwa nggak boleh ada ego gue di situ gitu. Lebih ke nyari sesuatu yang relatable tuh kayak misalkan semua, gue pernah patah hati, gue tahu sakitnya patah hati gitu kan. Jadinya gue bisa nulis tema itu dengan baik. Gue pernah mengejar cinta, makanya gue makanya ketika gue menulis itu gue bisa relate banget gitu ya. Dan dan cukup di situ, tidak perlu benar-benar pengalaman pribadi gue gurai-gurai gitu. Karena gue termasuk orang yang punya prinsip ya, ada gue punya barrier lah. Oke. Nah sekarang kan karir lo sedikit shifting ya Kang, karena gue lihat tapi karir sebagai pekerja kantornya tetap, tapi kalau dulu kan lebih dikenal sebagai penulis gitu ya, sekarang lebih ke content creator yang membahas satu niche yang sangat spesifik, properti. Terlalu niche. Saking niche gak ada yang nonton. Enggak, banyak yang nonton. Gue sih menduganya banyak yang nonton. Dan itu ngebahas properti ya. Iya. Properti channelnya Aditya Mulya kan ya. Nicholas Saputra. Bukan Aditya Mulya. Aditya Mulya. Nah, kenapa properti Kang?
Why property? Oke, itu adalah passion, maksudnya properti adalah passion gua dan istri gua. Dan emang dari upbringingnya kayak gitu. Orang tua gua sih berkecimpung di properti, jadinya lebih fasih lah. Lebih fasih. Maksud gua gini, kalau misalkan seandainya waktu dulu bokap gua penyamakan kulit dan ternak kambing, kemungkinan besar gua akan ternak kambing gitu, seperti itu kan. Because of that aja. Nah, kenapa properti dan kenapa gue angkat tentang kepemilikan rumah? Karena gue mendapati gini, memiliki rumah adalah pekerjaan termahal, terlama, dan terberat yang seseorang akan lakukan. Dan butuh komitmen. Iya. Nah, most likely 99% dari kita hanya begitu berat, begitu lama, dan begitu mahalnya, sampai-sampai 99% dari kita hanya akan melakukannya sekali seumur hidup. Nah, terus udah gitu. Nah, karena kita sekali seumur hidup, banyak sekali kita yang I don't know what I don't know. Nah, itu bahaya banget. Ngerti nggak? Kayak misalnya, gue nggak tahu nih KPR 20 tahun 9% itu bagus nggak ya? Orang akan bilang, oh ya cicilannya ringan gitu. Nah, karena kita belum pernah melakukan itu sebelumnya, kita tidak punya sense bahwa KPR 20 tahun dengan 9% itu luar biasa bahaya. Kebayang kan? Kenapa? Karena mereka hanya melakukannya sekali seumur hidup, belum pernah ada referensinya. Beda kalau misalnya kita beli bawang gitu kan. Beli bawang 3.000, terus begitu hari Rabu 5.000. Nah, ada sense. Kenapa 5.000? Gitu. You get that sense gitu. You know itu dia. You know what you don't. Gitu loh. Kalau di sini kan terjebak di I don't know what I don't know. Nah, gue pun banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan itu. Jadi gue bikin channel itu bukan karena kiat sukses, enggak, kiat gagal sih sebenarnya. Jadi biar orang nggak mengikuti kegagalan lo ya? Ya, biar orang nggak, iya benar, bisa dibilang gitu. Jadi lebih ke gini. Gue cuma mikir gini, waktu gue masih muda, andai kan ada yang ngasih tahu gue kayak gini. Oke. My life would have been easier. I would have been richer. I would have saved more. Apa aja kesalahan itu yang bisa diomongin sekarang supaya kita nggak ngulang lagi? Contohnya beli cash, beli kredit. Nah, ya itu dia. Kayak gitu, beli cash, beli kredit ya kayak gitu. Terus pilihan banknya gitu kan, pilihan tenornya, gitu, ya kan. Besaran bunganya gitu. Itu kan semuanya gue belajar dari pengalaman. Tidak ada yang dari teori itu. Iya. Jadi emang waktu itu dalam membeli properti lu itu lu benar-benar membandingkan ya bank A, bank B. Iya, bank A, bank B udah bandingin salah lagi. Salah. Ya, bank ini tenor segini dan akhirnya ketemu oke, ini nih yang paling cocok buat ya gue. Betul. Oke. Nah, yang menarik kalau nanti silakan mampir ke YouTube-nya Kang Adit gitu ya. Ini yang udah ada ratusan video. Yang paling populer tuh adalah seperti terduga adalah beli versus sewa gitu. Nah, di situ tuh Kang Adit sampai bikin perbandingan pakai Excel, gila niat bisa. Terus ada jadi kayak gini. Daripada cuman sibuk debat kusir gitu ya, mendingan sewa, mendingan beli. Kang Adit tuh ingat banget bilang ada satu titik di mana setelah dihitung-hitung, ini lepas dari tekanan sosial, tekanan mertua ya. Ada satu titik menurut hitungan finansial di mana kita lebih baik beli sendiri. Iya, nah, daripada nyewa. Boleh dikasih tahu faktornya apa aja ketika kita udah sampai di titik itu lebih baik beli. Kalau misalkan lebih ke gini, kalau misalkan dari komposisi cicilannya sih. Jadi gini, kalau misalkan komposisi cicilannya itu kita mampunya lebih banyak bunga ketimbang pokoknya, mendingan nyewa. Wait, gimana? Ya, misalnya gini, komposisi kan ada cicilan nih. Iya. Nah, katakanlah 5 juta. Iya. Oke. Kita harus lihat dulu, misalkan Bang, Pak cicilannya 5 juta ya, Bapak approve nggak? Nah, kita harus lihat dulu dari 5 juta ini berapa pokok, berapa bunga gitu. Kalau misalkan pokoknya itu 4 juta dan bunganya 1, ya, mending beli. Kenapa? Karena lu nyewa 2 juta. Iya, Nah, kan si 1 juta bunga ini uang hilang, 4 jutanya jadi investment. Iya, benar. Ya kan? Sedangkan kalau kita nyewa kos atau segala macam 2 juta. So you lose more money dengan nyewa. Ya itu dia kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita 5 juta dan 2 juta pokok, 3 juta cicilan. Iya. Sedangkan nyewa hanya 2 juta sejuta, mendingan nyewa. Oke, gua nangkep. Iya kan? Nah, sementara lu nyewa, perbaikilah diri kita, improve skill, jadi kutu loncat, pindah-pindah. Ya nggak apa-apa itu lah. Jadi income-nya lebih tinggi. Income-nya lebih tinggi agar ketika kita nyicil 5 juta itu
bisa di komposisi 4-1. Oke. Ini ada satu yang isu yang sering banget muncul di Big Alpha sih waktu itu. Setiap kita bahas properti selalu followers itu kan kebanyakan milenial dan Gen Z ya kan. Mereka bilang wah generasi sekarang mah nggak mungkin beli rumah. Ya. Nah, menurut lo ada bener nggak atau salah? Ada bener, tapi bukan gara-gara salah mereka, tapi gara-gara Emang sistemik gitu. ya mungkin rumahnya nggak mau bukan apa ya, gimana ya, harga rumahnya itu ke drive up, dan gua nggak akan bilang kenapa gitu ya. Maksudnya ya, kalau misalnya gua bilang kenapa juga gua akan diminta buktinya kan. Tapi kenyataannya adalah ke drive up banget. Bahkan ada satu developer yang ketika pandemi ini, ketika orang-orang bermati-matian, dia menolak untuk menurunkan harga plotnya. Oke. Jadi emang harga properti sekarang benar-benar mati-matian dia, karena begitu dia turun semua ya marketnya kan turun. Gitu. Bahkan jadi ini satu developer yang mati-matian, dia nggak mau nurunin harga tanahnya, mati-matian. Oke. Satu hal sebelum nanti kita ada satu pertanyaan dan main game, apakah ada hal dari dunia properti yang Kang Adit nggak suka, dan kalau punya powernya lo bakal ubah? Kebijakan nih, jatuhnya kebijakan ya. Dari dunia properti Indonesia Iya, sekarang. properti. Gue lebih gimana ya? Kebijakan ya, kita ngomong kebijakan. Kebijakan apapun gue welcome. Karena saat ini seperti yang unregulated market banget gitu. Property market. Iya, Indonesia. kayak maksudnya ya bukannya seperti ya, maksudnya ya pasti adalah kebijakan. Tapi kayak yang ketika gue ngeliat kayak hutan rimba banget gitu. Benar. Kan harga naik segini nggak ada yang ngontrol, harga naik segitu nggak ada yang ngontrol gitu. Jadi benar-benar siapa yang punya tanah, dia yang jadi raja gitu kan. Iya. Ketika kita ke negara lain ya kayak katakanlah Singapura aja, Dikasih cap ya kalau nggak salah. iya dikasih cap, ketentuannya sangat jelas gitu. Sebenarnya sih makanya gue juga bilang bukannya kita nggak ada kebijakan, tapi ada lah gitu. Tapi maksud gue masih kurang. Semua perangkat kebijakan yang ada kayaknya belum maksimal. Oke. Belum maksimal untuk menyelamatkan kita bukan menyelamatkan ya. Orang-orang dengan berbagai daya beli itu nggak semua tercover dengan kebijakan ini. Itu aja sih. Benar juga sih, karena kalau lu ngelihat, gua kadang ya kalau ngelewatin satu daerah gitu ya, itu kan harganya let's say satu rumah 1,5 miliar gitu. Itu 1,5 miliar tuh emang ya suka hati developernya aja kan. Iya, suka-sukanya dia suka dia aja iya, gitu. Tanahnya segini dia set aja gitu. Bener sih. Kayak contohnya kayak gini aja. SNI. Ternyata kita tuh punya loh standar nasional Indonesia untuk luas rumah. Untuk luas rumah? Ada 9,6 meter persegi untuk dewasa. 9,6 meter persegi untuk dewasa. Dan setengahnya untuk anak-anak. Nah, jadi kita hitung aja. Kita kan berarti 70 ya. Ya, katakanlah anggap 10. Anggap 10 ya, anggap 10. Nah, anggap 10. Nah, berarti kalau misalnya keluarga dengan 3 orang, bapak ibu anak gitu ya. Berarti 30 meter. Dan anggaplah anaknya tumbuh dewasa di situ ya. Katakanlah jadi 30. Nah, itu harus ditambah 50% untuk ruang bersama. Jadi mau nggak mau rumah itu, ruang di dalam rumah luasnya itu harus 45 meter persegi. Dari 3 kali 10 terus kali 15 tambah 15 untuk ruang bersama. 45 meter persegi. Nah, jadi menurut standar nasional Indonesia itu anything less dari 45 meter persegi itu nggak layak. Nah, berapa banyak rumah sekarang dibikin lebih kecil dari 45 meter persegi? Mana regulasinya? Maksud gua ngerti ya? Kenapa itu tidak? Loh, standarnya udah ada kok. Kenapa itu ini tidak enforcement kan? Ini enforcement. Apartemen aja banyak banget yang di bawah. Saya 36 meter persegi kan. Ya ampun, apartemen anak satu gimana? Nah, yang seperti itu terbolehkan untuk terjadi. Jadi maksud gua apa gunanya lo kita bikin standar? Terus dari itu kenapa nggak di-enforce? Nah, seperti itu sih Pak. Iya. Mohon maaf ya. Seperti itu. Abis ini kita akan balik lagi. Kita ada games buat Kang Adit. Oke. Oke Kang, kita mau ngajak Kang Adit main. Mainannya adalah jawab atau jamu. Jadi kalau pertanyaannya dirasa terlalu berbahaya, silakan. Oke. Ini 4 kali ginjal gue mantap. Kita selalu bercanda itu Jack Daniel. Apa teninit ya? Enggak deng. Kan kearifan lokal. Iya. Oke, siap ditangkap ya. Kita spin the wheel. Ya. Terus udah gitu? Ntar ada pertanyaannya tuh. Pertanyaannya akan muncul, kita lihat. Spin the wheel akan menghasilkan satu pertanyaan random. Nah, apa tuh pertanyaan tuh? Coba dirimu yang baca. Honor paling rendah yang pernah didapat.
Oke. Dalam konteks dalam apapun. hidup, dalam konteks hidup. apapun. Menulis, bekerja, Iya. honor paling rendah. 100.000 untuk foto. Foto. Foto apa Karena gue tahun 99 itu pas kuliah gue motret, gue fotografer. Masih pakai film. Iya masih pakai film, masih Iya kan? masih Iya. pakai cekengnya Dikokang. Cerek. Karena sebenarnya gue orang yang sangat visual. Gue sebenarnya I tell stories through visual sebenarnya. Wah, Jadi kecil jadi di Kalva ya. kecil nonton film, pas gede kecil nonton film sama gambar gue sebenarnya. Oh. Terus tapi karena nggak pernah diasah gitu ya, gambar gue tetap jelek. Gede gue fotografi, makanya itu gue waktu the first money I got itu adalah karena gue jadi fotografer, terus dari itu gue bikin foto essay. Jadi ke klien itu, yuk kita bikin foto essay. Hah, foto apaan tuh? Sini gue jelasin. Ya pokoknya kayak yang couples gitu, terus dari gitu kita nyewa mobilnya breakdown, mereka marah-marah, terus mereka baikan, mereka makan. Ada storyboardnya. Ada storyboardnya, ya, basically storyboard gitu. Nah itu kan foto essay kan, itu pre-wedding banget gitu loh. Itu zaman dulu belum ngehits Gue ya. duluan. Belum bos. ada priwet zaman Gue dulu. duluan. Jadi itu 100.000. Tahun 100.000. tahun Tahun 99. Oh, Ya, 199 lumayan. Lumayan loh Ya, itu. lumayan. Lumayan. 2005 gue punya 100.000 cuma masih lumayan. Lumayan. Masih Bisa lumayan. jajan. Iya, Kenyang. iya. Yuk, berikutnya. Lagi. Ini memastikan aja dapat, Iya. tinggal dikat. Berarti jatuh. Oh, iya, nggak bisa. Oke. Pakein berbahaya dong. Udah dimasukin. Oke, pertanyaannya adalah honor paling tinggi yang Yeay. Asik. Ini random ya. Asik. Asik. Iya ya, ini apa-apa duit ya. Aduh, podcast duit nih. Gimana ya? Silakan. Nah, silakan kalau nggak mau dijawab atau kalau dijawab nanti ada yang tiba-tiba kan. Bottoms up. Iya. Bottoms up. Oh. Can you handle it atau it's okay? It's okay atau terlalu pahit? Gue sih Terlalu pahit sih. terlalu pahit sih buat gue. Oh, iya. Sih, lu sendiri. Gue yang masih nggak kali. apa-apa, menurut gue kayak ini tuh kayak minum kopi hitam biasa, nggak pakai gula gitu. Jadi lesson learn-nya adalah honor Kang Adit itu sangat besar sehingga tidak bisa diketahui ke publik gitu ya. Takut nanti ada yang WA, aduh aku Iya, tuh ntar mau ada buka usaha kan gitu. Honor pajak. Iya, aku orang pajak. Ya udah next. Oke, boleh satu lagi ya. Sekarang Oke. coba ke ya. Ini ada 4 berarti 4 dong pertanyaan. Iya, nantangin. nagih, bener nih. Oke lah kalau gitu. Iya. Apa pertanyaannya adalah Boleh. barang paling mahal yang lo nyesel beli? Oke. Oh. Apa ya? Nggak ada, semuanya tidak disesali. Iya, karena Hebat kita banget selain kalkulasinya. ini, kita kayak kita udah lama mempraktis. Jadi kita mempraktis sesuatu. Dan Frugal living bukan? bukan hidup susah. Hidup prihatin ya. Sorry enggak guys. Maksudnya gini, kita udah lama mempraktis sesuatu, barulah di tahun-tahun 2000 something barulah orang-orang barat ngomong bahwa inilah minimalism gitu. Oh. Wah, Oh tepuk gitu. banget. Oh, kita mah dari dulu gitu kan. Ya, makanya jadi ketika kita beli itu emang benar-benar kita butuhin. Oh, oke. Tapi makanya ketika ini gue nggak ingat sama sekali. Nggak ada. Nggak ada yang nyesel soalnya. Tidak Maksudnya ada yang disesali ya. Iya, paling makanan sih ya. Makanan. Maka kayak misalkan habis makan, aduh nyesel Indomie 2 gitu. Ya, pertanyaan ketiga. deg-degan. Pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir ya. Terakhir untuk spin the wheel-nya, aku yang baca ya. Iya. Tunjukin explore di Instagram lo, ayo Kang. Oh, tidak berani. Tidak. Sepertinya explore Instagramnya sama seperti explore Instagram gua. Ih, gak berani. Oke, thank you Kang Adit udah main kuisnya. Ini tadi Tadi cuma 3 pertanyaan. 3 pertanyaan aja. Kalau mau diminum lagi boleh, tapi gua nggak menyarankan. Tadi waktu kita break gua ada pertanyaan yang sangat menarik sih. Sayang kenapa nggak gua tanyain gitu ya. Pertanyaannya adalah dengan deal-dealan karya lu sebagai penulis, terus jadi scriptwriter, terus hak atas bukunya dibeli. Kalau lu give up atau menyerahkan karir lu sebagai salaryman nih, Ya. bisa hidup nggak? Mas kantorannya dilepas. Cukup nggak ya? Untuk seorang Aditya Mulya Dengan 2 nggak bisa, anak nggak bisa. Nggak, karena gini, gue belum cukup ahli untuk. Jadi gini, gue masih memandang storytelling itu sebagai art. Iya. Jadi kayak yang dipahat begini udah selesai, buat kalau mentok gue tinggal dulu. Iya. Nah, kalau udah kayak gitu bisa
ninggalin bisa 3 hari atau 3 bulan. Iya, Nah iya. kalau sedangkan teman-teman gue penulis skenario yang udah profesional, Iya. yang dikasih topik apa aja dia telan Jadi. dan dia jadiin dalam 3 bulan. Iya, That's professional gitu. Iya, Nah gue belum sampai ke level itu, makanya gue sangat-sangat hormat lah, respect kepada teman-teman yang udah jadi professional screenwriter because it is really difficult. Dan professional writer juga ya. Iya. Karena gue pernah nonton tuh salah satu kontennya Dewi Lestari, dia memang udah kayak mesin sih. Jadi Iya. dia setiap hari tuh punya ruangan bekerja, jadi dia schedulein waktu Ya. nulis gitu. Dan punya framework apa Iya, iya, gitu. iya. Dan lu belum seperti itu ya? Iya, well, frameworknya iya, tapi maksud gue belum betul juga Belum sedisiplin itu. gue beberapa betul, gue belum bisa disiplin itu. Sorry, cut. Gue beberapa kali ditawarin, ini ada, kamu bisa nggak adaptasi novel ini? Oh sorry nggak bisa, 3 kali gue nolak. Kan Skrip orang lain, skrip orang lain. novel orang lain. Novel yang orang akan lain. diadaptasi. Iya, iya. Itu dan gue nggak enak banget lah sama itu. Iya, Gue iya. sampai minta maaf, terima kasih ya udah mempercayakan gue, tapi gue masih belum bisa. Jadi seorang Aditya Mulia tidak akan pernah menjadi penulis untuk skrip sinetron stripping ya, Iya. yang setiap hari gitu Iya, ngetikin iya. sinetron Iya, tukang kan. bubur naik haji misalnya. Iya, iya, Enggak ya? bisa, bisa. Oke. Tapi kan sejauh ini selalu adaptasi yang milik pribadi. Betul. Terbukakah untuk adaptasi milik orang lain suatu waktu? Eh, Kalau nomornya cocok. Iya. kalau ceritanya cocok sih. Ah. Kalau ceritanya cocok, bukan nomor sih. Kalau ceritanya cocok sih bisa jalan. Tapi masalahnya itu belum pernah terbukti. Oh. Gue disuruh ini orang lain, nggak bisa. Oke. Oke. Follow up dari tadi kan tadinya takutnya gue belum bisa pabrikan nih. Gue masih ngelihat ini sebagai art gitu. Tapi kan ini alokasi energi ya. Jadi 100% orang kantoran sambil side project-nya tanda kutip Menulis. mengerjakan itu, menulis gitu. Energinya dapat dari mana dan dilakukan kapan ya? Ya banyak pengorbanan sih. Jadi kayak apa? I burn a lot of weekends. Jadi kayak misalnya seharusnya gue bisa ngajak anak gue kemana. Jadi tapi ya anak-anak jadi stay home. Terus atau nggak they went out without me. Dan itu kan missing father moments kan. Itu satu. Terus kedua ya I like sleep. Ini Iya, nggak ada iya. nih 10 tahun sebelumnya nggak ada nih. Receding hairline. Nggak ada. Nggak ada. Jadi Iya, emang iya. harus ada yang dikorbankan ya. Kebotakan dini gue. Jadi waktu tidur, waktu bersama keluarga. Iya. Oh, gue. Tapi keren sih ya. Bisa balance Iya ya benar. membangun karir dan menulis sih. Ya. Bisa dilakukan, hebat. Terus satu lagi kalau boleh, jadi kan Kang Adit kalau secara karir profesionalnya di luar menulis, ini kan membangun karirnya selalu di satu perusahaan yang sama. Iya. Pertanyaannya ini ada 2 sisi. Kenapa di situ? Berarti lesson learn-nya kan entah perusahaannya keren banget ke kebijakan ke karyawannya, sehingga nih yang Itu yang bos-bos pertama. itu yang satu, bos-bos ini bisa apa biar bikin karyawannya betah. Di era yang sekarang nih dari sisi individualnya adalah di era startup yang sangat naik turun. Dan semua orang menjadi kutu loncat. Itu nah itu dia untuk talent war sendiri ada yang pengen ngegedein gaji gitu kan dengan cara berpindah banyak tempat sehingga sudah enggan tinggal di satu entitas tertentu gitu. Nah butuh perspektifnya Kang Adit sih ngeliat ini. Sebenarnya values dari company itu apa? Dan itulah jadi gini ya. People join because of a lot of things. Iya. People join because of money. People join because of culture. Money apa segala. People join because of family segala macam. But people stay because of the culture. Gitu. Kayak I come for the money, I stay for the culture. Itu. Jadi lu belum pernah pindah kerja ya kan dari lulus kuliah? Belum. Wow, Iya. berarti hampir 20 Udah 21 tahun. 21 tahun. Wah, Nanti April nanti 22. udah dapat award dong pasti di kantor. Iya udah. Iya kan? Kan ada cincin-cincin gitu kan? udah Kamu mulia biasanya. udah 3 award tuh. Udah 3 award. 10, 15, 20 tuh. Iya, iya, iya. Nah, tapi itu gue nunggu piagam yang 20 tahun dulu baru gue bicara tentang karir di vlog gue. Oh. Karena ya 20 tahun itu credibility kan. Betul, ya, betul. Siapalah gue untuk tiba-tiba ngomongin karir gitu. Kalau lu kutu loncat gitu ya. Kalau Iya, belum benar. ini. Nah, tapi anyway, yang penting tuh kalau misalkan lu mau bikin tempat kerja yang oke buat anak gua itu culture-nya. Dan gua stay di company gua sekarang itu karena culture-nya bagus banget. Ada humbleness, ada our people, our name, kemudian fairness itu kita junjung tinggi banget. kita junjung tinggi banget. Ya seperti itu sih. Nah, kalau dari segi individu, bahwa kutu loncat,
ya nggak masalah sama sekali. Bukan justru disarankan kan. We do what we need to do to survive. Yes. Agreed. Ya kan. We do what we need to do to achieve our dreams. Ya nggak? Nah, kalau misalkan dream kita, gue pengen punya ini. Nah, untuk mencapai dream itu mengharuskan lu untuk naik untuk kutu loncat 30% tiap tahunnya, then do it. Because at the end of the day, ketika company itu mempensiunkan lo, they will replace you the next day. When you get hit by a bus, you will get replaced the next day. Semua orang adalah expendable sih. Iya. Dan itu bukan sesuatu yang jelek. Maksudnya it's a company maksudnya perusahaan itu adalah benda mati gitu. Kita nggak perlu mencintai mereka juga nggak perlu. Mereka bukan makhluk hidup yang bisa mencintai kita balik gitu. Iya. Ya, jadi gue sih nggak pernah attach ke company-nya, tapi ke culture-nya. Makanya it's not like I didn't try. Gue berapa kali sampai interview dengan ini lain gitu ya. Dan ketika gue lihat culture-nya dan gue study culture-nya, kok enggak ya? Gitu. Culture-nya atau N+1-nya? N+1 tuh supervisor yang kita harus report. Oh iya. Direct report. Enggak sih. Lebih ke culture-nya. Atau duitnya kurang. Ya itu juga. Ya many things lah. Tapi makanya gue bilang kan, people, maksudnya a lot of people come for the money. But people stay for the culture. Gitu aja sih. Okay. Nice. Oke. Udah itu nih. aja sih sesi kita Kang. Terima kasih udah datang. Lanjut sampai besok. Terima kasih udah datang ke kantornya Big Alpha untuk ngobrol-ngobrol santai di pantry kita yang sangat sederhana ini. Gue makasih banget udah diundang. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada sesi-sesi lain. Amin. Kita ngebahas properti lebih dalam. Buat kalian yang pengen ngebahas properti, tahu seluk-beluk properti, silahkan main ke YouTube-nya Kang Adit. Yes. Ntar kita taruh linknya dan di deskripsi lah. Gitu ya. Gitu aja. Gue Puri dari Mencoba Minimalis. Gue Tirta dari Big Alpha. Dan Nicholas Saputra. Undur diri dulu. sampai ketemu di obrolan pantry episode berikutnya. Kurangnya nggak perlu Atur duitnya. Bye.